welcome to Cibabai, to chat bareng Debay. Hari ini kita kedatangan tamu spesial pakai telur. Wah. Ada memang, ada sayang, ada sayang. Ini hari Debay tamu seorang yang berbakat, bertalenta dari Manado City, Ekmet. Terima kasih sudah mengundang. Halo, Bayu. Apa kabar hari ini, sehat? Sehat. Aduh, biar seksi dikit ya, Wak. Benar. Aduh, ya ampun. Ekmet itu nama panggung atau nama keseharian? Ekmet, nama sebenarnya kok itu nama apa ya? Mencari nama Twitter tuh hari kabarnya. Oh, Jadi, alah. everybody call me Tim begitu. Dulu kok cerita apa masih ala-ala Bakancing Screw dang di SMA. Oh, alah. Jadi orang Oh, bilang memang kan, dari SMA ini Ekmet. Ekmet ini dari SMA. Itu gue Cuman paham ya dari SMA Iya, kan no? 10 tahun. 10 tahun. Awalnya dari cheerleader. Yes, benar sekali. Belum ada dance toh, belum ada dance DBL kan kabarnya. Yes. Belum ada dance. Kong kabari yang saya ajar orang pada saya berkudapan no. Ya, Ternyata kan tuh pikiran-pikiran dari dulu. Iya. Semua kejam. Kita tahu kita. Jadi tuh pikiran-pikiran dari dulu berarti ada kan. Iya, benar sekali. Kong udah jadi lebih kan. Kalau lebih tadi kemarin apa lebih bagus, sayang, lebih bagus. Ya ampun, kalau nama lengkap Timothy Michael Wen. Ekmet itu singkatan atau? Iya, everybody call me Tim. Jadi tapi-tapi Oh, bilang everybody kata call kan me orang Jepang Tim. kita kan momot, kalau ya tahu toh, orang Jepang kita momot. Jadi supaya kata dapat medley sedikit sudah dipakai momot kata kami bisa ditambah baru kami jadi Tim. Jadi semua pakai Tim deh. Jadi akhirnya everybody tapi call me Tim. waktu pernah juga tuh ada brand yang nama Ekmet bikinnya waktu itu. Belum ada brand fashion atau apapun itu yang namanya Oh, belum. aduh, body so lebih bagus, Bu, ya sekarang. Dulu bukannya gede sekali ya? Iya, dulu berapa berat, Mbak? 104. 104 sekarang? Sekarang 71, 72. OMG. Diet kancang itu berapa bulan, Wak? 2 tahun. 2 tahun? Karena kan kita dietnya pelan-pelan toh, jadi maksudnya kita kalau ada orang kan kejar target, kalau kita kejar BP sehat dan kejar kita ke Iya sih, at least nggak ngerti nggak sih? kejar BP sehat dah, kita kejar BP sehat. Jadi ya kalau misalnya supaya kita nyanda itu dan kabayu nyanda saki atau misalnya kita nyanda tak kaget kan kita kalinya nggak mau makan orang bilang Nggak kita kan makan stop nasi makan selama nasi yo, kita kan stop 2 tahun nggak makan nasi. 2 tahun nggak makan nasi. Kalau kabayu tanya berapa bulan lalu baru 1 tahun lo kita nggak makan nasi. OMG 2 tahun nggak makan Iya. nasi, Beb. Karena nasi kita yang boleh kontrol kabayu, karena kan metabolisme orang beda-beda. Pantasan Ilo. Karena- Tadi ada tanya, Ekmet mau makan apa? Mau makan nasi Nasi padang? Padang. Dia mau pesan akal. Aduh, jangan. Aduh, jangan Nggak mau nasi. jadi. OMG. Karena kalau nasi kita kan yang boleh kontrol dan dia memang boleh mau makan nasi cuma dengan takaran tertentu dan Oke. kalau setiap orang pribadi kan beda-beda tuh dari kebutuhan dan begitu no. Jadi kita karena nasi kita yang boleh kontrol lebih baik kita kasih hilang itu nasi. Memang Karena kan kita mesti mau pilih dan di antara nasi, gorengan. Toh karena kita suka makan gorengan, tapi kan gorengan tidak setiap hari. Nah, sedangkan nasi makanan gorengan. Kita gorengan masih makan karena kita suka dah. Tapi nggak banyak juga. Nyanda. Dulu kita gorengan boleh 10 pisang goreng, pisang goreng boleh 7, masih ada space sedikit for podeng, baru habis itu lagi dulu ke McD masih ada. Oke. Masih ada space, tapi sekarang ya memang kan kita mesti kontrol karena tidak baik Penggantinya buat kita. nasi? Penggantinya nasi adalah makan banyak yang lain, jadi cari karbohidrat yang lain loh. Dan ternyata pada saat kita turun untuk mau kasih lebih turun lagi, ternyata kita butuh karbohidrat. Jadi kita Iya, ganti betul sekarang sih. nasi dan pisang. Pisang ya, Wan. Ah. Pisang buah atau Buah pisang. Buah pisang. Oh ya, Ekmet beberapa tahun lalu nih kan, Ekmet lulus dari salah satu university di Bandung. Yes. Kan? Apa sih nama universitas? Telkom. Telkom Universitas. Kemarin itu ambil jurusan desainer kan? Fashion design, kreatif tekstil dan mode. Oke. Kon dari Manado kira-kira baru Ekmet yang sekolah di sana? Kalau dari Manado jurusan fashion baru kita yang sekolah di sana.
Oh, jurusan fashion. Tapi kalau dari Manado jurusan yang lain so ada di desain komunikasi visual. Oke, tapi so banyak orang Manado. Kalau sekarang soalnya orang Manado pergi di sana. Itu kok tapi tamang tiba-tiba ada kasih apa? Ada kasih brosur dan orang lagi cari-cari kampus. Karena kan kita mencari kampus yang fashion tapi nggak merogoh kocek sekali dong. Soalnya kan kalau kampus fashion di Jakarta dia merogoh kocek sekali dan dia D3 tidak bisa kita pakai kerja DP sarjana. Itu yang Andianata? Andianata itu dia kok banyak banyak link dan memang dia apa ya terlahir berkecukupan. Siapa jadi sih dia Ilong Iya. Ilong Ilong juga Rizky, kan? iya. Dorang itu Mahal loh Beb katanya. iya, sekolahnya. Esmod itu 60 juta satu semester. Itu yang dari Paris Iya. ya dosen-dosen. Mahal. Jadi karena itu kita nggak mampu dan dorang kan D3 dan itu tergantung dari bagaimana dorang bergaul, bagaimana dorang cari link, bagaimana dorang dah. Link for DP kerja kan? Link for nanti. DP kerja dan Betul. ya kalau memang kan tuh namanya juga pergaulannya ada yang orang boleh tahan, ada yang boleh tahan dan kita sendiri nggak semua orang yang boleh tahan pergaulan di Jakarta. Iya sih betul. Dan orang memang ya berkecukupan tuh untuk Banget. kuliah di situ dah. Kalau kita mau cari kuliah yang S1 tapi fashion. Oh, ini S1 ya? S1 kita. Kuliah jadi sarjana seni. Oke. S1. Itu mahal-mahal tapi D3 ya Wak. Iya, itu mahal-mahal D3. Jadi makanya memang harus push terus baking konten, terus baking desain, harus memang harus push terus supaya memang dorang itu apa sih namanya Beb? Tiap semesternya atau tiap tahunnya harus pergi ke Jakarta Fashion Week begitu. Oh, nah kalau orang itu kalau rupa misalnya anak-anak makeup artis lah ya, dorang kalau misalnya setiap tahun at least ada satu kelas makeup yang dorang ikut. Tapi kalau orang anak fashion design supaya orang lebih update, lebih tahu lagi. Cuma memang orang nggak jadi dapat sertifikat kalau pergi fashion week. Cuma kan orang dapat pengetahuan. Tapi dapat pengetahuan, foto-foto, terus baku dapat dengan relasi. Kini Jayanti, Kini Jayanti dan lain-lainnya. Agnes the stylist. Oh iya. Semua jadi maksudnya disitulah tempat link wadah ya, tempat link begitu. At least dong lihat tapi muka dong lihat di Instagram. Tangan bikin baju tuh begitu dong. Ternyata ada berbuah juga kita berapa tahun kita kuliah di sana, terus pergi fashion week terus berbuah ternyata. Ini memang kemauan sekolah di sana atau ada beberapa pilihan? Ada, jadi kita cuman dulu kita ada pilihan mau masuk kuliah kedokteran. Jadi kita dulu berpikir bahwa ini baku apa? Kita ngana-hana jadi gila tuh. Tuh kampus kan kita kalau di Manado kancing terus. Pasti. Karena kan maksudnya tidak terbuka pikiran. Maksudnya bagaimana ya Kak Bayu? Karena kan kita kalau di Manado cuman bukan kata mau bilang kan orang Manado yang ingin kuliah di luarnya enggak apa. Cuman beda kan situasi dan lingkungan dan kita pasti banyak tuntutan dan akan stres karena betul. Kita enggak suka itu kedokteran. Kita suka mau belajar dari Pak kita pemama. Kita suka kalau kita pemama yang saya ajar misalnya Ma ini penyakit apa sih? Ini penyakit mau kasih. Oh, Mama lulusan ini. Iya, FK 80. Oke. Baru habis itu spesialis penyakit dalam ya. Oh, Mama penyakit dalam. Penyakit dalam. Jadi kita tanya-tanya begitu. Itu ada link sebenarnya. Sebenarnya darah suci dong bilang. Iya sih, anak dewa. Anak dewa. Kita tidak kita pakai karena memang bukan di situ kita pakai. Betul sih, itu. Karena begini, itu jauh lebih mahal daripada kuliah fashion di Jakarta dan di Aduk Kak Bayu. Mahal sekali itu Kak Bayu tahu sendiri dan kita nih mau kong time so itu kong kita setengah-setengah kong untuk ijazah kita cuma taruh di situ kita enggak. Iya sih betul. Tahu begini bisa dapat kunci, depresi. YP karya doi Agnes Monica pernah dapat. Tepuk tangan pemirsa. Dulu kita malu kalau orang bilang akan begitu. Masa kita malu karena bukan kita malu Agnes Monica dapat, kita malu nanti orang bilang aduh kayak apakah maksudnya kita malu mungkin apakah ada cibiran atau misalnya rupa ada kita kan yang tahu tuh kita kan yang mencari-cari haters atau apa. Cuma Mimar Beb tahu ndak orang-orang selalu jaga lihat panganat orang ngana kan dengan style yang seperti ini tuh jaga bajalan dengan orang lain kali ngana tahu mana karena mau kasih dari Kak Bayu aja sih benar terus nggak tahu mana tuh begitu tuh jadi kayak
kita yang kali juga bilang, hati-hati dong ngoni DP karya Agnes so pernah pakai. Ngoni apa Agnes ada pakai apa Pak ngoni DP karya itu memang ada DP hasil. Itu bagaimana DP cerita sampai Agnes bisa pakai ngana DP karya itu, Beb? Mungkin karena kita ya jadi kita Agnes Pestalis. Jadi awalnya itu terima kasih kepada Aukarin loh. Oh iya. Karena awalnya bukan Agnes yang pakai duluan, tapi Aukarin yang pakai. Oh, itu baju yang itu, yang itu. Yang itu. Cuman stylingannya tidak seperti itu. Okay. Jadi Aukarin Pestalis itu ada dua kan yang pakai. Ada banyak ya, ada itu Jessica Iskandar pernah pakai tapi anting. Cuma tapi antik, tapi series yang zaman dulu sekali itu soal aku, soal habis, puji Tuhan. Dan apa ya? Kalau yang itu Aukarin dulu yang pakai, dia pakai buat photoshoot, dia kolaborasi dengan Ritz Carlton kalau nggak salah. Hotel Dia dapat kabar bagaimana DP Stylist kita teman kalau itu. Okay. Karena Aukarin Stylist kita teman pada saat itu kebetulan Aukarin lagi memang mencari link ke fashion. Jadi dia banyak menggunakan kayak lulusan fashion, lulusan apa ya? Anak-anak lulusan kuliah fashion, lokal brand. Betul. Jadi akhirnya dia itu. Nah dari situ Kak Arki yang Agnes Monica Pestalis dia ada datang ke Manado waktu Agnes Monica ke Manado. Cuma yang kemarin yang Natal. Cuma kita sekerja di Bandung itu. Jadi kita nggak sempat bikin apa kayak sesuatu. Kita kan baku apa halo kayak backstage atau apa. Maka tuh memang Agnes sesusah itu dong mau baku dapatin dia. Even kita dia punya makan pakai baju. Oh iya. Anda susah baku dapat dengan cuma kita dapat link masuk di backstage-nya The Voice Indonesia. Dapat kabar, Agnes mau pakai ngana pe. Itu bagaimana? Terus apa ngana pe? Jadi reaction, oh my god. Itu kita sampai sekarang masih kayak nggak percaya. Jadi ada sih percaya. Jadi pertama ada baku mungkin karena dia udah lihat dari Aukarin. Cuman kita terakhir ada show di Kabaldang. Dulu yang terang show itu. Kita ada show di Kabal. Setelah terang show itu baru dapat SMS begitu dang. Jadi beberapa bulan setelah Aukarin pakai, kita di Manado. Waktu mau mendaftar NYX. Jadi kita mau jadi kita suka menjadi beauty vlogger tiba-tiba kan, tapi ontak tahu lah ya, pengen mencoba-coba. Terus kita pengen jadi pengen coba kayak hidup sendiri, mau ala-ala hidup di LA. Jadi susah dulu apapun dibikin. Jadi harus memang mau tidak mau kita mesti susah. Jadi kita jadi beauty vlogger dulu ala-ala. Tapi kan menjadi beauty vlogger nggak segampang itu. Ya udah kita kerja di NYX ceritanya. Cuma memang saat itu memang lagi memang labil sekali, belum tahu apa-apa. Dari Bandung kita pindah ke Jakarta. Jakarta memang sama sekali kita tahu. Nah, jadi dari Manado memang kita on the way mau pindah ke NYX. Jadi sementara kita udah duduk-duduk, ada like, ada buka Instagram tanggal Juli tanggal 20. Ini Juli tanggal 10 ya? Iya. Semua 2 tahun ya, Wak? Iya. OMG. Jadi ini. Hai Timothy, salam kenal sebelumnya. Saya Arkor Kudasanis dan saya untuk Agnes Mo. Nah, ada masuk ini kita sedang tahu bilang apa. Ada masuk ini chat ini. Kita sedang tahu mau bagaimana. Dari kita dia yang masuk pertama panganan. Iya, jadi kita pakai kepala sakit. Kita sudah bisa Iya, kita tahu. Hai Kak, I'm a big fan. Dan begini ya, Kak Bayu akan lihat betapa sopannya, betapa down to earth-nya seorang stylist yang sepegang artis besar. Beda dengan stylist yang baru menaik atau ala orang ala-ala atau yang memang banyak-banyak sangat rendah hati sekali. Dia Kak Bayu akan lihat sekali pecet, sangat resmi, sangat maksudnya dang baking up orang sopan begitu. Beda dengan fotografer di mana kayak, "Hai Matt, boleh pinjam sepatu? Hai Matt, boleh pinjam wig? Hai Matt, boleh pinjam." Kalau lupa masih Kak Bayu aduh mau rasanya ndak enak masih ada. Harus dong, Beb, harus. At least dang, bukan dan kita mau minta supaya rasanya ndak enak, tapi pun kita kalau mau minta tolong Pak orang, iya, kita minta tolong benar. Tetap kan orang akan menjaga perasaan toh. Nah, kalau artis kalau yang mana fotografer mau pinjam kok ada Pebus Mira. Woi, segampang itu dong ngana ndak. Halo Mot, kita kok nyenda enak. Saya at least dan bukan basa-basi tapi memang sebegitu. Iya, harus begitu, harus. Toh juga kau ya kan lihat. By the way, bolehkah saya pinjam koleksi denimnya untuk keperluan syuting The Voice?
Agnes Monica stylist. Dia aja mau bilang begini, halo Matt, saya stylistnya Agnes Monica, buka saya Instagramnya, saya mau pinjam baju Anda. Dia mau bilang jahat-jahat begitu aja kita mau jawab. Iya. Begitu dah, karena Iya. untuk Agnes Monica. Iya. Tapi enggak, dia enggak begitu. Dia begini. Iya Dia sih, tanya, sangat-sangat ini sangat terima sopan. kasih sebelumnya. Aduh, memang ini sekali kan. Beda dengan orang-orang yang itu dah. Kau bilang, kita tahu, lo kapan kak boleh banget, nanti aku ambil dulu soalnya masih di Jili itu Aukarin stylist dah kita. Jadi itu baju kita suruh keep dulu pada dia karena kita memang kebetulan memang langsung harus pulang dah begitu. Nah itu Jili dah pinjam setelah kita kelulusan. Kalau nggak salah ini tuh Agnes pinjam tuh Juli ya, soalnya kita udah lulus November, kita pulang. Jadi kita 3 bulan di Manado, kita show. Baru abis itu iya begitu gue cerita. Pokoknya tuh baju show tuh baju kan tuh Aukarin pinjam. Nah, Tapi sempat show juga kan itu baju di ini. di kampus cuman kalau tuh baju cuma show di Kabal. Iya, maksudnya di Kabal baru bawa ulang ke Jakarta. Iya, terus lupa entah aku mau bagi itu deh. Iya, kan itu baju Jakarta dulu baru kita pulang. Ya. Habis karena Jili mau pinjam dulu itu. Memang masih ada event kalau nggak salah kita di Jakarta karena masih mau bola balik kampus. Tanda tangan lah apa segala macam. Betul. Untuk tanggal 10 sampai atau 12 Agustus siapkah aku siapin I'm Speechless kok kita kasih tanda mental. Kemudian dia kirim foto, dia capture yang mana itu celananya beda atau sama, hehe makasih kak, celananya beda karena kalau yang Aukarin dia ada pakai itu memang apa kita desain itu dia ada pakai jadi kita look. Nah kalau Kak Arki beda. Jadi ada stylist yang memang suka ambil full look, ada stylist cuman Aukarin kayak dia ganti DP sepatu jadi kayak sneakers. Dia atasannya juga dia ganti. Atasannya dia tetap pakai baju. Cuma kan kita pakai baju memang pakai heels. Kalau Aukarin dia pakai sneakers gitu dah. Tapi DP stylingan sama. Kita ada berapa stylingan? Tuh DP stylingan sama, sedangkan Kak Arki ini yang Agnes dia pilih atasannya beda, bawahannya beda, begitu dah. Jadi kan stylist tuh kerjanya memang beda-beda dah. Ada yang suka comot dari look ini. Makasih kak, celananya beda. Aku yang makasih banget. Aduh Tuhan, dia ini sekali Kang, apa sih? Kita bukan Dia sama-sama loh. Dia kayak maksudnya kalau mau bilang pada saat itu kita bukan sama-sama. Iya, kalau mau bilang Agnes belum siap, Dia belum yang jadi kenal, siapa. Tapi dia yang jadi orang tapi masih bisa sopan ke orang yang belum jadi apa-apa. Jadi ini kita contoh bahwa kita belajar banyak cuma dari chat ini, kita selalu lihat chat ini, kita capture ini chat, maksudnya supaya berkaca dah. Kita berkaca. Kabayu dia ada datang ambil Agnes Monica baca udah pakai duffel bag Louis Vuitton 40 juta naik ojek. Masa? Naik ojek. Dia pakai kacamata Givenchy, dia pakai baju merek semua naik ojek. Dia bilang kalau nyanda kita mau terlambat Timothy. Udah ya, dia bilang begitu. Nanti aku itu percaya kita. Dia naik gojek dia pakai Louis Vuitton. Orang naik Louis Vuitton nyanda. Iya. Naik mikro geli. Takut dan Agnes Monica prestasi naik gojek dia enggak mau. Ya, ini mungkin sih biar dia mungkin cepat sampai ke sana dia tidak mau. Setelah tim ada WhatsApp bla 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 dan jadilah itu baju kita bawa ke Jakarta, kita tes di Nix, kita terima di Nix tapi baju Agnes Monica pakai. Jadi kita memang hari itu ya udah terima di Nix lah, kos di Jakarta. Tapi di fitnya Agnes nggak ada Aukarin foto kan? Ada. Di bawah sekali. Oh, di bawah sekali. Karena dia berapa bulan sebelum Agnes menikah. Bikin highlights kok, Beb. Ada. Kita udah cari ukur. Artinya di Agnes Jo. Secara sampai Tamang bilang baik. Kemarin kan ada story kan ada beli lampu itu kan yang Agnes Tamang kan. Tapi Tamang bilang, baik, ngapa Tamang deng dia bilang, hey hello, 10 tahun so kita deng dia Tamang dah. Kon dia bilang, OMG, salam kok pada dia, begitu dia bilang dan dia bilang, kita soalnya baku dapat di JNT pernah JNT Malalayang. Terus ngana yang humble sekali ke dia, ngana nggak kenal nih cewek ini, terus ngana tanya, mau ambil barang kak? Begitu. Jadi kayak dia bilang kita tadi ada bantar barang antar. Iya, terus dia bilang aduh dia humble, terus DP style kita fans bagi OMG begitu. Karena ada orang datang karena kenyataan yang tampil kita jadi humble, maksudnya buktinya ini dah. Iya sih. Jadi itu semua ada di Agnes underscore sih, karena Agnes underscore kan belum ada yang handle, cuma kita yang handle. Ini DP post masih sedikit. Ini dah. Ini yang dia pakai. Jessica Iskandar pakai tapi anting.
Baru abis itu ada selebgram, ini Indonesian Idol. Ini dah Karin, ini dah. Oh iya. Dia udah pakai betul, tapi ya. celana kulit, ini satu set di Ritz Carlton. Betul. Ini yang masih ada tuh baju sampai sekarang kan kita nggak jual, kita mau baking for master. Tapi yang lain-lain terjual. Yang Agnesha pakai sold. Oh iya. Nah. Nggak akan mau diri. Ada tapi kita mau baking jadi lebih kayak baru lagi. Kenapa nggak bikin itu brand jadi Egmet? Itu Egmet, yang Itu Agnesha Egmet. pakai Egmet, ada keluar kok ada tertulis Egmet. Iya sih di ini juga di TV juga Di gitu. TV OMG. Apa sih wardrobe ya? Wardrobe. Wardrobe by Egmet. OMG Egmet itu sampai tamaan. OMG. Kok nggak ada sekolah di sini itu tanggapan orang tua atau pertama kali minta restu atau bagaimana itu? Minta restu susah sekali. Karena kita tuh come out tuh setelah kita lulus. Cuman sebelum lulus itu mama masih ya kita juga tetap kayak kita bilang mau penting-penting ada bapak diem Jo. Karena ngana mau kuliah di sini. Jadi ngana masuk aja dulu Timothy, ngana kuliah aja dulu, baru ngana cari ngana jati diri. Sebenarnya kita sudah tahu kita mau jadi apa. Tapi Mama yang bilang. Enggak kita. Kita yang bilang pada diri sendiri bahwa kita sudah tahu kita mau jadi apa sebenarnya. Ke depannya kita sudah tahu kita mau jadi. Cuman Waktunya. Waktu tidak nyedak begitu dan kan kita pasti kan kalau orang mau come out dia bilang ih nggak kok belum come out tapi bukan begitu karena kan beda-beda orang beda-beda nyedak sama kita boleh paksa come out atau nggak semua orang punya kita aja lama karena maksudnya ya mama lah so tahu nah mungkin orang tua nggak tahu lah ya cuman maksudnya dan dia juga saling menjaga perasaan dan jadi saat itu aku mau masuk kuliah kita cuma badiam-badiam no badiam-badiam kok kayak masuk kuliah pokoknya mama bilang setelah lulus dari IPA kita jurusan IPA aku tanya masuk deket Dr. Hikmah kita kan masuk IPA supaya kita boleh masuk jadi fashion designer. Oh emang harus IPA? Nyanda, karena Taima minta kita IPA. Kita kan ada pilih dua, kalau yang IPA bahasa. Nah kita pilih IPA. Sudah no akhirnya masuk. Kong kita punya sampai di Bandung, Taima cuma takut kata kita terjadi apa-apa, kata asrama, apa. Jadi Taima itu udah bilang Pak itu DP kepala asrama begitu atau rupa DP orang itu dah. Jaga akan tapi anak perahu. Itu nakal. Mana banyak setelah lulus baru nakal. Oh oke. Kita kan sempat DM Kambe kuliah di Bandung. Hei apa kabar lagi ini Egmet? Gimana di sana? Sudah apa Jo? Ada. Dorang nggak suka karena kita terlalu feminin kok. Oke. Jadi dorang nggak suka dong. Kalau kamu tahu sendiri lah orang Indonesia Manado begitu, di luar juga begitu sih. Eke jabaku dapat di mall kan ya pesta memang begini tuh Be. Dulu kan belum, karena dulu kan kita belum tahu heels. Di Manado ada heels yang cukup dengan kita. Pas pulang dari Bandung baru kita pakai heels. Iya yang pulang dari Bandung setelah kelulusan itu. Iya. Dan baru terasa yang kayak aduh kita berani ini mau bergaya androgini kan di Manado jalan di mall begitu dan Beb. Terus perbedaan orang petanggapan juga itu kayak di Bandung dan Manado di Bandung juga pakai gitu. Kita di Bandung waktu kuliah juga pakai begitu karena kita kan pakai sepeda, kita pakai heels, bawa sepeda pakai heels. Jadi karena kan bawa sepeda pakai heels. Jadi nyenak saleh sekali. Ya, karena dia ada di sini masuk di antara. Ini ada di petanda kalau ke Bayu ini dong ya. Oh, jangan sih masuk di antara kau bikin lagi. Ya ampun. Terus orang petanggapan biasanya Manado dengan Bandung. Di Manado biasanya itu oma-oma pakai yang kita pernah dengar ada tuh orang lewat di mana terus kayak dia mama ada yang tahu aja kita agak begini. Ya mesti jaga gitu Beb, mesti jaga balesok. Kita lihat jaga gitu. Kita harga tetangga kita bilang nggak level sih ribut hari itu dan kayak gitu dan kita pindah mood. Di Bandung ada, di Bandung lain. Kalau di Bandung di kampus dia dapat dari angka ke kelas ya. Oh, masih juga di Bandung. Karena kan kita kira Bandung itu tempat yang kayak itu kalau di mall. Biasa. Kan kalau di kampus enggak. Kalau di kampus karena kan orang-orang di kampus itu kan bukan cuma dari satu daerah, tapi dari berbagai macam daerah. Terus beda jurusan-jurusan juga. Beda jurusan. Jadi kita kakak kelas di kampus, begitu dang yang kayak yang beda-beda jurusan yang betari-betariaka atau tapi bukan cuma Egmet juga tuh yang kayak bergaya begitu. Cuma kita di kampus karena di kelas cuma ada 3 cowok. Cuma kita yang androgini. Nanti semester akhir tapi tamang satu semua rambut panjang. Cuman yang pakai heels sampai lulus cuma kita. Atau gara-gara itu kayak mungkin di luar kota tuh sekolah di luar kota jadi kayak atau bagaimana sih Egmet rasa
oh ya udah kita bikin biasa aja lagi pula kok ini luar kota atau bagaimana? Enggak, akhirnya kan kita bikin di Manado lewat gitu toh. Oh iya. Karena dulu kita belum, kalau di Manado kita sudah dapat ukuran heels, kita mau pakai. Iya. Cuman memang kita makanya kita bilang, karena kan kita so masuk, kita so belajar, kita Hmm. menumbuhkan kita punya keberanian. Pulang-pulang kan kita perambu hijau, pulang-pulang kita perambu Iya pink. Itu yang mama shock Ya iyalah, sampai-sampai kita kan jaga minta pembelajaran, hey beb, kan itu kayak suhu dan beb. Bagaimana kalau bikin rambut begini Itu kan so gagal dulu Iya baru. sih. Jadi baru kita boleh bilang dampak orang bagaimana begitu kan. Cuman kata ya ada orang yang mau mengikuti, ada orang yang tidak, ada orang yang ada, so emang yang ada diikuti. ya ada yang bilang, oh Mar kita kok ada coba begini, Mar kok kita tahu Tapi ini, selama begini." kita jaga minta pendapat, minta jadi belajar jadi. baguslah. Jadi, kalau mulai begitu. dari takarannya, biar tidak rusak tuh rambut kan. Semuanya kita tanya Pak Ekmet dan jadi semuanya. OMG. Bagus. Ekmet ini Ya. mendalami blogger dan vlogger juga atau Kita kan sebelum masuk fashion design blogger dulu. blogger? Itu bagaimana sih Foto. DP ini? Jadi kan blogger itu apa ya, blog, dan kita orang bikin tulisan suatu apa itu supaya kok diary tapi pakai foto sebenarnya. Itu foto hasil-hasil Ah, karya. yang foto Oni teman-teman. Oke. Kong abis itu dancer juga, toh Iya. terang-terang. Anak dancer, iya benar sekali. Kong apa? Jadi kita tulis kayak hari ini kita pakai baju apa. Itu dari SMA blogger. Dari SMA. Kita jadi blogger dari kelas 2 SMA. Soalnya kita lihat Ekmet blogger memang masih agak sedikit race sih. Kayak kita sudah blog lagi, kita Oh, sudah sudah. blog. Kita akhirnya coba YouTube toh. Aha. Dan blog itu memang butuh kerja yang sangat keras kan. Oh, Karena iya. kita mesti buat tulis, kita mesti buat upload, kita mesti Itu mesti diganti-ganti DP tulisan dan DP karya. DP karya, kalau boleh lebih gagal lagi DP blog, DP font, DP ukuran, itu banyak kerja dan kita ternyata makin kesini makin kurang bisa menghandle itu, jadi kita sekarang lebih handle ke Instagram. Itu kan sebenarnya platform juga Iya, blogger betul. itu. Betul. Cuman kita lebih sekarang lebih ke Instagram, lebih ke apa namanya? Ke YouTube juga YouTube. sekarang vlog karena Ekmet lebih mulai gampang. YouTube kapan sih? 2014. 2014. Ah, Oh, so kelar cek rambut. sekolah kan? Itu Iya. SMA, so kelar SMA. So kelar SMA, so kuliah, So kuliah bikin vlog. bikin vlog. Itu pertama cat Ih, rambut. sekarang kita 1400 kan subscribe. Iya, iya sana ya. Kira-kira hari masih 1300. 1400 kemarin. Oh, oke. So men, apa sih namanya monetisasi? Belum? Sudah, dia Sudah. bisa monetisasi. Cuman memang ada Sudah pacuan dong, Wak. cuan masih sedikit. Ada sedikit bukti, cuman Oh, belum iya? tarik, belum bisa tarik. Oh, karena dia masih sedikit. Karena dia ada DP nama 1.200.000 1.500.000 1,5 ya baru boleh tarik. Segera lebih. Iya, dan memang itu apakah kita nanti mau TikTok dulu atau bagaimana? Kita Sambil masih mau sambil gimana? berjalanan, Beb, sambil berjalan kayaknya. terus kan. Harus terus. Kalau TikTok emang seru juga sih, Beb. TikTok seru, no Ah. dia lain DP seru. Karena seorang Ekmet berdandan apa-apa, suka make up memang. Kita suka makeup karena kita berteman yang saya ajar. Jadi di iya, Bandung, di bukan Bandung. SMA belum sempat make up, belum SMA belum belum. make up, nanti lulus SMA, Iya. kuliah di Bandung. Baru. Baru. Kita sama sekali pernah sontong eyeliner. Oh, makeup. Iya, enggak pernah. Tampil pun enggak pernah. Kita Perform waktu SMA itu nanti Enggak. Tamang yang bikin. enggak pernah kontur lagi, kita enggak pernah pakai bronzer. Berarti ini ceritanya Ekmet, seorang Ekmet make up itu otodidak belajarnya. Iya, belajar otodidak. Kita cuma terakhir ikut kelas itu pada saat kita mulai tahu makeup, no? Tapi kan ada nama juga karena Ah. sering apa sih bikin priwet begitu orang Iya, pakai. kalau private kita biasanya styling. Oh, bukan lebih ke Make up itu cuma satu klien tuh hari yang ada pakai Oke. kita make up. Karena kan cuma kita biasa kalau make up artis pasti sama kalau make up artis tahu kalau mau mulai make up artis pasti wisudaan dulu. Iya sih. Tapi yang tadi Ekmet bilang di NYX itu apa? NYX itu kita karena mau ala-ala menjadi beauty vlogger. Oke. Jadi kan kalau ke beauty vlogger kan memang kan tuh DP kehidupan adalah yang mana mesti jadi beauty BA dulu. Oh beauty iya sih mesti tahu soal itu produk-produk apa apa yang cara jual. Jadi kita dulu jadi kayak Haika, ada yang bisa dibantu lip shade-nya yang mana kita dulu itu kerja di yang Senayan City. itu yang di Jakarta. Iya, Senayan City. Itu berapa bulan, Wak? Senayan City cuma 1 minggu kok orang coba kita dari belakang. Oh iya? Iya, Maksudnya karena dorang
nggak suka kita ada di situ. Jadi maksudnya bagaimana? Kita nggak mengerti lagi pada saat itu bagaimana DP orang-orang itu cuman satu orang yang nggak suka apa kita, tapi yang lain suka. Dan cuman dia itu selama di situ kan kerja, namanya juga persaingan. Kalau di Jakarta kan lebih ketat sekali kalau di Jakarta persaingan. Itu digejong di sana juga. Digejong. Cuman kan kita belum diterima. Terus dari Senayan City? Nah, dari Senayan City itu setelah kita nak bilang apa kita mama kita keluar dari Nix karena masa biasa saya tunjuk DP gaji pak, kita gaji kita itu kan DP gaji mestinya kan karena senang. Iya sih. Anaknya apa nggak cari kita gaji kan bukan DP urusan. Iya sih, betul. Karena kita udah bantu kita teman karena kita teman tidak bisa bahasa Inggris. Kita bantu kita teman lah layani klien dengan bahasa Inggris. Tapi DP konsinyasi masuk kata teman. Nah itu yang satu itu dia tidak suka kita bagi itu dah. Konsinyasi apa DP konsinyasi DP. Itu kayak bonus. Iya DP bonus makeup konspirasi. Kalau bonus makeup kan beda-beda kayak total control drop 16.000, 8.000. Itu masuk ke pribadi yang menjual. Lip apa itu lip yang lip matte, soft matte, SMLC, soft matte lip cream yang kecil-kecil itu London apa yang nama-nama kota itu 6.000. Nah kita kan so closing kan orang setiap hari kan ada target ada 10 juta. Nah dia ada 10 juta target kita so closing karena kita handle bule. Ya udah kita bantu kita teman dong handle bule dan kan mau baik hati aja. 10 juta? 10 juta. Bonus? 10 penjualan. Oke, penjualan 10 juta. Mahal ya, Wak, Anda 10 juta. Jadi dia bawa tuh aja handle orang om Arab kayak masa lebih. Iya tuh. Boros itu saya. Kan ada DPB di sini. Oh iya. Masa om Arab tiba-tiba mau beli foundation. Aduh, masih berapa tahun, Nobel. Kalau terang pas tuh sudah mencari foundation paling begitu. Jadi dari situ kita kayak masa kok bekerja begini, iya, baku cucu dan tapi teman-teman lainnya enggak begitu. Jadi ya sudah. Tapi kayak lihat di story kayak biasa-biasa aja sih nggak? Karena waktu kita kerja di Nix kita senang sekali Kak Bayu. Kita senang sekali waktu kita kerja di Nix karena kita setiap hari boleh bawa makeup. Oh iya. Karena orang dituntut harus bawa makeup. Tak keluar kan. Jadi di situ kita latihan karena kan kita mau jadi trainer. Jadi kita jadi asisten trainer dulu plus beauty advisor. After itu terus karena kan kita langsung keluar karena kita pertama udah bikin begitu. Cuman orang bilang kita kan belum tahu bahwa kalau di dunia perkantoran, dunia kerja di Jakarta adalah baku tahan. Kalau di Jakarta pokoknya kalau dia secucu panganan, kalau dia secucu panganan jangan anak keluar dari situ. Kita sebenarnya kalau orang sebenarnya boleh keluar, cuma kita nggak tahu. I don't know better, tau orang. Tapi anak bisa kuat sebenarnya kan? Kalau orang kita nggak tahu sama sekali kan kita depresi itu, tapi mama cuma dia bilang kayak kakak kalau bagaimana pulang juga mana kita senang sekali Kak Bayu karena kerja di Senayan City mall yang kita kayak satu kali pergi kan ini kita kerja dan begitu. Iya betul. Cuman karena ada itu jadi kita kayak sudah aja nggak jadi dah kayak cuman kita balik ulang kita pada panggil di Panasonic cuma merupakan orang bilang ya terlambat kan di satu perusahaan yang mother company kok mana balik ulang di situ orang tetap mau terima karena kita dari Nix kita perambu masih blonde di Nix dapat terima kita perambu blonde kita mau pindah ke Panasonic jadi hairstylist saya dapat terima karena kita perambu masih blonde. Semua memang terjun kan, hairstylist, make up. Jadi kita setahun dulu panas-panasan kita pakai emang makeup. Di kuliah begitu DP belajar tentang semua. Kalau di kuliah belajar tentang hairstylist itu cuman mau tidak mau mesti belajar karena orang mau photoshoot. Photoshoot di kuliah itu nyendak murah. Kalau orang mau kayak orang desainer, panggil lagi stylist, panggil lagi hairstylist, mau photoshoot itu boleh berjuta-juta. Iya sih. Kalau di Esmod mau tidak mau mesti panggil foto stylist. Kalau orang boleh kerja sendiri. Tapi kalau orang DP beda, orang boleh kasih ke tukang jahit DP baju. At least yang potong pola boleh lah orang potong. Tapi kalau di Esmodnya enggak, di Esmod potong jahit semua mesti orang. So bayar mahal, habis itu stylist yang photoshoot bayar lebih mahal. Kalau orang yang jadi orang beda DP siksa. Kok cuma D3 no? Cuma kata kan
ada orang yang D3 bagus, ada orang yang tahu mempertahankan itu, tapi kan kita bilang ya S1 aja sih memang standar dan kita suka mau sepeda pekerja atau apa. Jadi sekarang Nggak sia-sia. Ekmet lagi fokus di mana ini sekarang saat Sekarang ini? adalah fokus cari doi, tapi tetap masih jualan. Jualan masak Kita kan apa? jualan anti. Oh, jualan. Kira ada jual apa? Bukan jualan. Nggak. Jadi tetap jualan, tetap apa? Oh, Ekmet juga berjual anting, Iya. perhiasan Jadi itu merch, Ekmet ya. bikin sendiri. Bikin sendiri, merch. Jadi kita Itu dari bahan apa? itu cuma dari nikel sih biasa. Cuman ya memang Tapi awet kan, ada Wak? DP keawetan kan beda-beda. Nah. Jadi memang Ditunggu loh yang anti itunya. Iya, yang Anti ngemeng ya kalau udah ada ya. Anjir. Ini bagus loh, Wak. Ini hasil hasil ini yang hasil kita karya sendiri sendiri. ini cuma kan di tadi so ada ini yang Aha. kita bikin sendiri kayak kita copot dari mana DP buah ganti di mana Oke. ini yang dari gelangkung kita sambung. Kan Sambung. jarang tuh kalau DP namakan link begini tuh Aha. ini linknya suka kan ada besar begini dan rupa ala rapper begitu. Oke. Jadi itu jualan itu dulu sambil kayak makeup artist, styling, cuma memang belum dapat klien sih. Maksudnya kan Lagi-lagi ini ada juga. pandemi juga. Iya sih, betul sih, ya pandemi. kan? Jadi memang lagi susah. Cuman kalau anting dia jalan. Dia jualan tato pelson. Itu gitu. yang tato person sering di story itu punya Anda. Iya, itu Yang kita apa sih? Instagram tako doto. Tako to. Itu ternyata adminnya Anda Bukan sendiri. kita dari admin tapi teman satu. Tapi yang jualannya Cuma Anda. orang dua yang menjual. Karena awalnya cuma Tak kira ada orang lain. Bukan. Kita semua selamat siang nih katanya. Oh, DP admin tapi bukan kita no ya, Mas. Oke. DP admin bukan kita lah, tapi teman satu DP admin. Nah, DP tato itu jadi kakak-kakak DP tato itu kayak asli dah. Enggak sih, Iya, tapi ada itu vendor yang- stiker. dapat vendor yang ternyata boleh berjual begitu karena tuh hari orang mau collab dengan kita teman itu, kong kayak iseng aja pakai tato yuk tuh orang bilang. Nah, bagus "Kong, sih. tes dulu tuh beli jo tato." Akhirnya orang beli tato di vendor, kong abis itu tiba-tiba datang, ih lucu kong. Apa ya banyak orang bertanya, ih ambil jual nih kesempatan, namanya juga bisnis tuh, orang Iya minta sih. berapa panjang pendek, coba aja Coba dulu, aja. kan. Jadi itu memang Keren sih DP tato. DP tato, oh bukan tato gitu. itu Itu thousand saya. Oke, Nah. jadi seperti itu bincang-bincang chit-chat kita hari ini. Bincang Nanti benzang. make upin Eke kan ala drag queen Iya, toh. drag queen. Makanya hari ini kita drag queen. Oke, nanti DP make up drag queen di next vlog. Jadi orang ketemu nanti di next vlog. Thanks for watching. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian semua. Bye. Mwah.